Kabar kurang menyenangkan menghampiri timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu penyerang utama, Ole Romeni, dipastikan absen karena mengalami cedera saat membela Oxford United dalam laga uji coba melawan Arema FC di ajang Piala Presiden 2025. Cedera tersebut memaksanya menepi, dan hal ini menjadi kerugian besar bagi skuad Garuda yang sedang bersiap menjalani laga krusial di babak lanjutan kualifikasi. Di bawah arahan pelatih baru Patrick Kluivert, timnas Indonesia tengah berbenah dan membangun skema permainan menyerang yang lebih tajam. Kehilangan sosok Ole Romeni tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Kluivert, mengingat peran vital sang pemain sebagai motor lini depan. Romeni dikenal sebagai striker modern yang cerdas mencari ruang dan berani menekan pertahanan lawan. Meski demikian, Kluivert masih punya opsi lain. Sejumlah pemain keturunan berkualitas tinggi siap menjadi alternatif untuk menggantikan posisi Romeni. Mereka memiliki pengalaman bermain di level Eropa dan berpotensi memberi warna baru di lini serang Garuda. Lantas, siapa sajakah 5 pemain keturunan yang bisa menggantikan peran Ole Romeni di timnas Indonesia? Saksikan ulasan lengkapnya hanya di Raftel Sport, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update terbaru seputar sepak bola Indonesia. 1. Sydney Van Hooijdonk. Nama Sydney Van Hooijdonk mencuat sebagai salah satu pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Ia merupakan putra dari legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari garis keluarga sang kakek. Meski memiliki latar belakang tersebut, status kewarganegaraan Sydney masih menjadi tanda tanya, mengingat garis keturunannya dinilai cukup jauh dari sisi administratif FIFA. Sydney saat ini berusia 25 tahun dan berposisi sebagai penyerang tengah. Ia bermain untuk klub NAC Breda di kompetisi Eredivisie Belanda. Dengan gaya bermain yang khas sebagai target man, insting mencetak gol yang tinggi, dan kemampuan duel udara yang kuat, Sydney memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan di lini depan timnas Indonesia. Harga pasarnya pun tak main-main, mencapai angka 17,38 miliar rupiah, sebuah nilai yang menunjukkan kualitas dan pengalaman bermainnya di Eropa. Namun, karena faktor legalitas dan kedekatan garis keturunan, peluangnya untuk dinaturalisasi atau membela merah putih dalam waktu dekat terbilang kecil. Meski demikian, namanya tetap menarik untuk dipantau oleh publik sepak bola nasional. Jika proses administratif memungkinkan dan ia menyatakan komitmennya untuk Indonesia, kehadiran Sydney bisa menjadi tambahan kekuatan luar biasa bagi skuad Garuda, khususnya dalam menghadapi lawan-lawan berat di level Asia. 2. Navarone Faure. Navarone Faure menjadi salah satu nama menarik dalam daftar pemain keturunan Indonesia yang berpotensi membela timnas Garuda. Pemain kelahiran Belanda ini memiliki akar Indonesia yang kuat. Ia diketahui memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Pulau K, Maluku Tenggara, dan kakeknya yang berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Meskipun besar di Belanda, Faure tidak melupakan asal-usulnya dan bahkan pernah menyatakan kebanggaannya atas darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Navarone Faure saat ini berusia 33 tahun dan berposisi sebagai gelandang serang. Ia juga bisa dimainkan sebagai penyerang tengah berkat fleksibilitas dan kecerdasannya dalam membaca permainan. Dengan pengalaman bermain di berbagai level kompetisi Eropa, Faure kini membela VVV Venlo di kasta kedua Liga Belanda. Meskipun usianya tidak lagi muda, Faure tetap menjadi pemain yang memiliki kontribusi besar di lapangan, terutama dalam hal distribusi bola, kontrol tempo permainan, serta kreativitas di area sepertiga akhir lawan. Harga pasarnya saat ini mencapai 3,48 miliar rupiah, mencerminkan nilai dan pengalaman yang masih ia miliki. Jika pelatih Patrick Kluivert mencari sosok kreatif yang bisa memberi warna berbeda di lini tengah, Navarone Faure bisa menjadi pilihan yang tepat, apalagi dengan latar belakang dan semangatnya untuk membela merah putih. 3. Milien Manhoef. Nama Milien Manhoef mungkin belum terlalu familiar di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Tetapi pemain muda ini punya potensi besar dan darah keturunan Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Lahir di Belanda, Manhoef memiliki latar belakang multikultural. Ibunya berasal dari Suriname, sementara sang kakek diketahui berasal dari Indonesia. Garis keturunan ini menjadikan Manhoef sebagai salah satu kandidat pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia jika proses naturalisasi memungkinkan. Manhoef saat ini bermain di Inggris bersama Stoke City, klub yang berkompetisi di Championship, kasta kedua Liga Inggris. Sebelum itu, ia dikenal sebagai pemain muda bertalenta yang meniti karir di Eredivisie Belanda bersama Vitesse Arnhem.
Performa impresifnya di sana menarik perhatian banyak klub dan juga sempat membawanya memperkuat timnas Belanda di kelompok umur. Berposisi sebagai winger maupun gelandang serang, Manhoef dikenal memiliki kecepatan tinggi, kelincahan dalam menggiring bola, dan kemampuan menciptakan peluang dari sisi sayap. Gaya bermainnya yang agresif dan penuh energi sangat cocok dengan karakter permainan modern yang dibutuhkan timnas Indonesia saat ini. Jika Patrick Kluivert ingin menambah dinamika di sektor sayap dan mencari pemain muda berdarah Indonesia dengan pengalaman Eropa, Miljan Manhoef layak dipertimbangkan. Dengan usia yang masih muda dan potensi yang besar, ia bisa menjadi aset jangka panjang bagi skuad Garuda. 4. Dien Zandbergen. Dien Zandbergen menjadi salah satu nama yang cukup santer dibicarakan sebagai calon pemain keturunan yang siap memperkuat timnas Indonesia. Ia memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Bahkan, keluarga besar sang ibu masih menetap di sana, dan menurut laporan dari RRI.co.id, ibunya kerap mengunjungi Depok untuk bersilaturahmi. Dien sendiri juga memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Indonesia dan secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk membela skuad Garuda. Lahir di Belanda pada 5 September 2001, Dien saat ini berusia 23 tahun dan bermain sebagai striker untuk klub VVV Venlo di kompetisi Eerste Divisie Belanda. Dengan tinggi badan 188 cm dan kaki dominan kanan, ia menjadi tipikal penyerang modern yang mengandalkan postur, kontrol bola, dan kekuatan dalam duel udara, kualitas yang masih langka di lini depan timnas Indonesia saat ini. Dien juga fleksibel dalam permainan. Selain sebagai striker utama, ia bisa ditempatkan sebagai gelandang serang. Perjalanan karirnya dimulai dari klub lokal TOG, lalu berpindah ke berbagai klub Belanda seperti Excelsior Rotterdam, Sparta Rotterdam, Tim Muda, hingga FC Dordrecht, sebelum akhirnya berlabuh di VVV Venlo. Dengan usia muda, pengalaman Eropa, dan keinginan kuat untuk membela merah putih, Dien Zandbergen adalah salah satu opsi menjanjikan bagi pelatih Patrick Kluivert dalam memperkuat lini depan Indonesia. 5. Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra menjadi salah satu prospek muda yang saat ini tengah menjadi sorotan, terutama karena proses naturalisasinya yang sedang berjalan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain muda ini memiliki garis keturunan Indonesia yang kuat dari pihak keluarga. Neneknya berasal dari Bandung, sementara sang ayah memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda, menjadikan Mauro memenuhi syarat untuk membela Garuda di level internasional. Saat ini, Mauro bermain untuk FC Volendam U21, salah satu akademi terbaik di Belanda. Meskipun masih berusia sangat muda, ia sudah menunjukkan potensi besar sebagai penyerang yang cepat, agresif, dan mampu membaca situasi dengan baik di lini depan. Kemampuan teknik dan visi bermainnya menjadikannya salah satu pemain muda yang dinilai layak untuk menjadi bagian dari regenerasi timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Yang menarik, Mauro tidak hanya memenuhi syarat dari sisi keturunan, tetapi juga memiliki semangat dan keinginan kuat untuk membela merah putih. Proses naturalisasinya saat ini tengah berjalan, dan jika semuanya berjalan lancar, Mauro bisa segera menjadi bagian dari skuad Garuda di ajang internasional ke depan. Dengan potensi besar dan akar budaya Indonesia yang kuat, Mauro Zijlstra bisa menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi masa depan lini serang timnas Indonesia. Absennya Ole Romeni akibat cedera tentu menjadi kehilangan besar bagi timnas Indonesia, terutama jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, seperti kata pepatah, di balik kesulitan selalu ada peluang. Dan dalam konteks ini, absennya Romeni membuka kesempatan bagi pemain-pemain keturunan lainnya untuk menunjukkan kualitas dan kontribusinya bagi merah putih. 5 nama yang kita bahas, Sidney van Hooijdonk, Navarro Nevoor, Miljan Manhoef, Dien Zandbergen, dan Mauro Zijlstra, masing-masing membawa kekuatan unik. Mulai dari pengalaman bermain di Liga Top Eropa, kemampuan mencetak gol, kreativitas lini tengah, hingga potensi luar biasa di usia muda. Mereka adalah representasi dari generasi global Indonesia yang bisa menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan tepat. Di bawah kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert, yang memiliki pengalaman besar di sepak bola Eropa, harapan akan hadirnya timnas Indonesia yang solid dan kompetitif di level Asia dan dunia mulai terbentuk. Tentu proses naturalisasi, adaptasi, dan penyesuaian tak bisa terjadi dalam semalam. Namun dengan dukungan penuh dari PSSI, para pemain, serta publik sepak bola tanah air, kita semua bisa berharap pada masa depan yang lebih cerah. Jadi, menurut kalian siapa yang paling layak menggantikan posisi Ole Romeni di lini depan Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Raftel Sport.